Halo, selamat datang di presentasi ujian akhir semester mata kuliah Sains Data. Kami dari program studi S1 Ilmu Komputer, jurusan Teknik Informatika Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha. Perkenalkan, saya Topan Bagus Prasetyo dengan NIM akhir 032. Dan saya Arlen Sasenka dengan NIM akhir 057. Penelitian kami ini berjudul Analisis Makro Komparatif, Determinan Kesenjangan Inklusi Keuangan Indonesia dan Negara Pembanding berbasis Global Findex. Dalam presentasi ini, kami akan memandu kalian melalui seluruh alur notebook yang telah kami susun, mulai dari persiapan data, eksplorasi awal, analisis utama, hingga temuan dan rekomendasi kebijakan. Hampir sepertiga dari lebih 300 juta penduduk Asia Tenggara tidak memiliki rekening bank berdomisili di Indonesia. Angka ini jadi titik tolak penelitian kami. Nah, pertanyaan yang kami jawab ada 4. Yang pertama, di mana posisi Indonesia di antara negara-negara yang memiliki populasi unbanked terbesar di dunia? Kedua, kelompok demografis yang mana yang paling tertinggal? Lalu, seberapa cepat Indonesia ini bertumbuh jika dibandingkan dengan negara-negara pembanding? Yang keempat, intervensi kebijakan seperti apa yang paling relevan secara empiris? Nah, untuk menjawab, kami menggunakan data agregat Global Findex dari World Bank yang mencakup 5 gelombang survei, 2011, 2014, 2017, 2021, dan 2024. Baik, sekarang saya akan langsung masuk ke notebooknya. Nah, di sini untuk sel import dan konfigurasinya, kami di sini melakukan setup lingkungannya terlebih dahulu. Di sini kami mengimpor library utama yaitu Pandas untuk memanipulasi data, NumPy untuk komputasi numerik, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi, serta Stats Model untuk regresi OLS. Nah, semua path output ini dikonfigurasi juga di sini agar setiap tabel dan gambarnya bisa tersimpan secara otomatis. Selanjutnya ada dataset overview. Nah, di sini itu dataset akan dibaca secara utuh terlebih dahulu tanpa seleksi apapun. Hasilnya di sini menunjukkan ada 8.577 observasi, 438 variabel, dan 174 negara. Gelombang survei yang tersedia adalah 2011, 2014, 2017, 2021, dan 2024. Ada 7 dimensi demografi yang tersedia dalam dataset ini. Kemudian, validasi struktur kolom grup dan grup 2. Jadi, sebelum kami melakukan analisis, kami memvalidasi struktur dimensi demografinya terlebih dahulu. Kolom grup berisi dimensi seperti usia, pendidikan, jenis kelamin, pendapatan, status ketenagakerjaan, dan lokasi tempat tinggal. Kolom grup 2 berisi kategori spesifik di tiap dimensinya. Nah, validasi ini tuh penting untuk memastikan filter agregat nasional benar-benar tersedia sebelum dipakai di seluruh tahap berikutnya. Pemilihan negara pembanding ini dilakukan sepenuhnya berbasis data, bukan asumsi. Kami menghitung estimasi jumlah populasi unbanked setiap negara dengan mengalihkan populasi dewasa dengan proporsi penduduk yang belum memiliki rekening. Nah, seluruh 144 negara ini kemudian diperingkatkan berdasarkan angka tersebut. Hasilnya menghasilkan 8 negara teratas, yaitu Indonesia sebagai negara target bersama China, India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria, Meksiko, dan Egypt sebagai negara pembandingnya. Nah, untuk tahun referensi ditetapkan sebagai tahun terbaru yang memiliki data lengkap untuk ke-8 negara sekaligus. Notebook secara otomatis memeriksa hal ini dan menghasilkan 2024 sebagai tahun referensinya. Nah, pendekatan ini memastikan seluruh pembandingan antar negara menggunakan titik ukur yang sama dan tidak bercampur antar gelombang survei yang berbeda. Untuk missing value-nya, pemeriksaannya itu dilakukan khusus pada 6 variabel analisis utama. Hasilnya menunjukkan tidak ada satupun nilai yang hilang pada ke-6 variabel tersebut. Pemeriksaan duplikat juga menghasilkan nihil, artinya jumlah observasi sebelum dan sesudah preprocessing tetap identik di angka 442 baris, dan dataset langsung siap digunakan tanpa perlu imputasi apapun. Nah, 2 variabel numerik utama kemudian diperiksa distribusinya melalui statistik deskriptif dan visualisasi box plot. Populasi dewasa menunjukkan distribusi yang sangat miring ke kanan karena India dan China memiliki populasi yang jauh lebih besar dari negara-negara lainnya. Nah, tingkat kepemilikan rekening menunjukkan distribusi yang lebih merata dengan median sekitar 42%. Tidak ada outlier yang mengganggu estimasi sehingga seluruh datanya dipertahankan. Sebelum metode analisis ini kami tetapkan, ada 2 eksplorasi yang kami lakukan terlebih dahulu. Yang pertama, matriks korelasi antar variabel indikator keuangan menunjukkan bahwa kepemilikan rekening formal itu berkorelasi kuat dengan akses digital dan layanan mobile, menunjukkan kuatnya relevansi kebijakan berbasis teknologi. Yang kedua, distribusi bank dan unbank lintas 8 negara memperlihatkan rentang yang sangat lebar antar negaranya. Di sini menjadi dasar ditetapkannya analisis gap sebagai metode komparasi utama.
Nah, karena dataset di sini tuh bersifat agregat dengan unit observasi berupa kelompok populasi bukan individu, maka metode klasifikasi seperti machine learning dan independent t-test tidak digunakan di sini. Determinan demografi dianalisis menggunakan regresi OLS per dimensi yang mengontrol tahun survei sebagai kovariat. Sehingga seluruh kategori demografi tetap terwakili dan pengaruh waktu survei terpisah dari pengaruh karakteristik demografi. Nah, sampai sini saja bagian saya. Selanjutnya Topan akan memandu bagian analisis utama dan temuan dari penelitian ini. Nah, terima kasih Arlin. Sekarang kita masuk ke inti analisis. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa analisis pertama adalah gap inklusi keuangan antar negara. Pada tahun referensi 2024, Pakistan mencatat posisi terendah dengan 72,70%. Populasi dewasanya masih unbanked, diikuti Egypt dan juga Bangladesh yang keduanya masih di atas 56%. Indonesia berada di posisi tengah dengan tingkat kepemilikan rekening 56,33%. India dan Cina berada paling tinggi dengan capaian di atas 89%. Nah, jika dibandingkan terhadap rata-rata 7 negara pembanding, selisih Indonesia itu hanya negatif 2,01% poin. Angka ini tampak kecil, namun perlu dibaca hati-hati karena beberapa negara pembanding seperti Pakistan, Egypt, dan juga Bangladesh masih berada jauh di bawah Indonesia, sehingga rata-rata kelompok tertarik ke bawah secara signifikan. Nah, kecilan selisih ini bukan semata cerminan kemajuan struktural di Indonesia. Kita lanjut. Nah, analisis kedua adalah profil demografi unbanked di Indonesia. Jadi ada 6 dimensi yang diperiksa pada tahun 2024. Variasi terbesar terjadi pada dimensi pendidikan dengan selisih hampir 31% poin antara kelompok berpendidikan dasar atau lebih rendah dan kelompok berpendidikan menengah ke atas. Dimensi status ketenagakerjaan menunjukkan selisih sekitar 15 persentase poin antara yang di luar dan di dalam angkatan kerja. Nah, dimensi pendapatan menunjukkan selisih sekitar 13 persentase poin antara kelompok termiskin dan yang lebih mapan. Yang menarik adalah dimensi lokasi tempat tinggal dan jenis kelamin. Itu menunjukkan variasi yang sangat kecil. Ini mengindikasikan bahwa kesenjangan berbasis geografis dan gender secara makro sudah relatif menyempit di Indonesia pada tahun 2024. Jadi berbeda dari pola umum di banyak negara berkembang lainnya. Kita next. Nah, dari setiap dimensi, di sini kategori dengan kepemilikan rekening terendah ditetapkan sebagai kelompok prioritas intervensi. Jadi kelompok berpendidikan dasar atau lebih rendah mencatat capaian yang paling rendah secara keseluruhan, yaitu 37,64%. Nah, kepemilikan rekening dengan selisih terlebar ada di 30,69% poin terhadap kategori terbaik dalam dimensinya, menjadikan pendidikan sebagai dimensi dengan ketimpangan intradimensi terbesar dan sasaran intervensi yang paling mendesak. Kelompok di luar angkatan kerja menyusul dengan selisih 14,92% poin, diikuti kelompok 40% berpendapatan terendah dengan selisih 13,17% poin. Nah, ketiga kelompok ini ngebentuk lapisan terbawah inklusi keuangan Indonesia yang saling berkaitan secara struktural. Kita lanjut. Nah, jadi analisis ketiganya adalah regresi OLS per dimensi untuk menguji kekuatan pengaruh masing-masing kategori secara statistik dengan mengontrol efek waktu survei. Hasilnya mengonfirmasi bahwa status di luar angkatan kerja adalah determinan negatif terkuat dengan koefisien negatif 12,56% yang signifikan pada semua P sama dengan 0,016. Artinya, ketika pengaruh survei sudah dikontrol, status di luar angkatan kerja secara konsisten itu berasosiasi dengan kepemilikan rekening yang jauh lebih rendah. Nah, di sisi positif, pendidikan menengah ke atas menjadi determinan positif terkuat dengan koefisien 27,66 yang sangat signifikan pada P sama dengan 0,0005. Ini mengonfirmasi pendidikan sebagai faktor paling berpengaruh dari kedua arah sekaligus. Nah, perlu dicatat bahwa dimensi lokasi tempat tinggal dikecualikan dari interpretasi substantif karena hanya tersedia 2 observasi untuk Indonesia, sehingga model menjadi saturate dan nilai R kuadrat sama dengan 1 yang terlihat merupakan artefak atau noise matematis semata. Nah, analisis keempat adalah konvergensi menggunakan Compound Annual Growth Rate atau CAGR periode 2011 hingga 2024. Nah, CAGR ini dipilih karena interval antar gelombang survei Global Index yang tidak seragam, sehingga slope linearnya rentan bias. Nah, Egypt mencatat laju pertumbuhan tertinggi sebesar 12,14% per tahun karena bertolak dari basis yang sangat rendah, yaitu hanya 9,72% pada 2011. Nah, Indonesia berada di peringkat kedua dengan CAGR 8,47% per tahun, meningkat dari 19,58% pada 2011 menjadi 56,33% pada 2024. Nah, pola ini menunjukkan bahwa negara yang memulai dari basis rendah cenderung mencatat CAGR lebih tinggi karena ruang tumbuhnya yang lebih besar.
Cina dan juga Bangladesh yang sudah memiliki basis relatif tertinggi di 2011 hanya mencatat CAGR di sekitaran 2,4 hingga 2,6% per tahun. Jadi trajektori Indonesia juga konsisten menanjak tanpa penurunan di setiap gelombang survei, berbeda dari beberapa negara pembanding yang mengalami stagnasi di gelombang tertentu. Nah, dari keempat temuan ini, kami merumuskan 4 rekomendasi kebijakan. Yang pertama yaitu mengkonsentrasikan intervensi pada kelompok berpendidikan dasar atau lebih rendah sebagai prioritas utama, karena mencatat tingkat unbank tertinggi dengan selisih terlebar. Program literasi keuangan perlu disalurkan melalui kanal yang sudah digunakan kelompok ini sehari-hari, seperti kelompok tani, posyandu, sekaligus menyederhanakan persyaratan dokumentasi pembukaan rekening. Lalu yang kedua, itu memperkuat inklusi yang menyasar kelompok di luar angkatan kerja dan kelompok berpendapatan rendah secara bersamaan melalui produk tabungan tanpa biaya administrasi yang disalurkan lewat agen perbankan berbasis komunitas. Nah, yang ketiga, menjadikan Egypt sebagai acuan benchmark akselerasi inklusi karena mencatat CAGR tertinggi dengan kondisi awal yang memiliki kemiripan struktural dengan kelompok unbank di Indonesia. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu mempertahankan konsistensi kebijakan inklusi jangka panjang agar trajektori yang sudah menanjak itu tidak berhenti dan jarak struktural terhadap India dan juga Cina dapat dipersempit secara berkelanjutan. Seluruh angka yang sudah kami sampaikan di video ini ditarik langsung dari hasil run notebook dan bukan nilai asumsi dari kami. Pendekatan berbasis data ini kami harapkan dapat memberikan landasan yang lebih kuat lagi bagi LPS dan juga OJK dalam merancang intervensi yang tepat sasaran untuk mempercepat inklusi keuangan nasional. Terima kasih telah menyimak presentasi kami. Terima kasih.